itu kan cuma urusan sebentar kain. Apa sebentar kain menyelesaikan masalah ekonomi? Tapi tahu, ini jilbab ini persoalan syariat yang sebenarnya adalah akidah. Justru akidah yang akan melahirkan sikap sosial bangsa itu sudah. Dan sikap sosial itu yang akan membentuk karakter ekonomi. Dan karakter ekonomi itulah yang akan menyelesaikan arah politiknya. Jadi yang namanya sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, semua akan kembali kepada persoalan akidah. Kalau akidahnya baik, sosialnya baik, ekonominya baik, politiknya baik, pendidikannya baik, kesehatannya baik. Tapi kalau ideologinya sudah beda, maka sosialnya akan rusak, ekonominya akan rusak, politiknya akan rusak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin. Ini pendukung Ahmadiyah tinggi terus, lebih dari 60%. Sudah, saya ingin bacakan satu ayat dari Al-Quran Al-Karim. Faqala ta'ala, syaitan kana dha'ifan. Sadaqallahul azim. Luar biasa yang ini sudah. Apa kata Allah? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, yuqatiluna fi sabilit taghut, mereka berperang di jalan taghut. Saudara, siapa itu taghut? Penguasa-penguasa yang tidak tunduk kepada hukum Allah, penguasa-penguasa yang merasa ucapannya adalah hukum, putusannya adalah undang-undang, dan dia merasa putusannya jauh lebih mulia daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah perintahkan faqatilu awliya syaitan, perangilah kawan-kawannya setan. Siapa kawan-kawan setan? Itu yang berperang di jalan taghut. Kata Allah, perangi, jangan takut. Lalu Allah kasih kita rahasia, saudara. Apa kata Allah? Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Allah kasih tahu, jangan takut sama tipu daya setan. Sesungguhnya tipu daya setan, tipu muslihat setan sangat rapuh, lemah. Subhanallah. Jadi kalau anda lihat sekarang, saudara, orang-orang yang tidak bertunduk kepada hukum Allah, yang dengan sengaja melindungi Ahmadiyah, membela Ahmadiyah, mereka adalah taghut, mereka adalah kawan-kawannya setan, saudara. Ya, walaupun uang mereka banyak, pendukung mereka kelihatannya banyak, surveinya menang melulu, saudara. Di mana-mana mereka bisa berbuat kecurangan, seolah-olah mereka kuat, mereka sistematik, mereka hebat. Jangan takut, Allah nyatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Allah kasih tahu, tipu daya setan lemah, rapuh. Jangan pernah takut dengan tipu daya mereka, saudara. Itu kan cuma urusan sebentar kain. Apa sebentar kain menyelesaikan masalah ekonomi? Kasih tahu, ini jilbab ini persoalan syariat yang sebenarnya adalah akidah. Justru akidah yang akan melahirkan sikap sosial bangsa itu, saudara. Dan sikap sosial itu yang akan membentuk karakter ekonomi. Dan karakter ekonomi itulah yang akan menyelesaikan arah politiknya. Jadi yang namanya sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, semua akan kembali kepada persoalan akidah. Kalau akidahnya baik, sosialnya baik, ekonominya baik, politiknya baik, pendidikannya baik, kesehatannya baik. Tapi kalau ideologinya sudah beda, maka
akan rusak, ekonominya akan rusak, politiknya akan rusak. Saya ingin sampaikan kepada Anda bagaimana dahsyatnya pengaruh akidah di dalam kehidupan suatu bangsa. Pak, Bu, akidah atau ideologi suatu bangsa itu akan membentuk sikap sosial masyarakatnya. Jadi kalau akidahnya Islam, sosialnya akan Islami. Kalau ideologinya liberal, maka sikap sosialnya akan liberalis. Itu ada efek domino. Kemudian sikap sosial suatu masyarakat itu akan melahirkan karakter ekonomi. Kalau sikap masyarakatnya, sikap sosialnya Islami, maka ekonominya pasti akan syar'i. Tapi kalau sikap sosial masyarakatnya liberalis, maka pasti ekonominya akan kapitalis. Itu efek domino, nggak bisa lari. Itu semua bersumber dari akidah atau dari ideologi. Nah kemudian karakter ekonomi tersebut yang berperan untuk menentukan arah politik. Ini politik mau dibawa kemana? Tergantung karakter ekonomi. Kalau karakter ekonominya syar'i, maka politiknya tidak akan menghalalkan segala cara. Politiknya akan sesuai dengan syariat. Tapi kalau karakter ekonominya kapitalis, maka arah politiknya akan diarahkan untuk melindungi orang-orang kaya, akan melindungi segelintir orang. Bahkan dia akan menjadi politik Machiavelli yang menghalalkan segala cara ibadah. Maka itu saya katakan, akidah itu fondasi. Kalau akidahnya Islam, lahirlah sikap sosial masyarakat yang Islami. Kemudian akan terbentuk karakter ekonomi yang syar'i. Selanjutnya akan menentukan arah politik yang tidak menghalalkan segala cara. Alhamdulillah. Tapi kalau ideologinya liberal, maka akan melahirkan sikap sosial masyarakat yang liberalis. Selanjutnya akan membentuk karakter ekonomi kapitalis. Kalau sudah begitu, akan mengarahkan politiknya menjadi politik Machiavelli yang akan menghalalkan segala cara. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang akan hancurkan kepentingan umat dan kepentingan rakyat. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saya tanya, kalau gitu akidah penting tidak? Penting tidak? Kalau begitu ideologi sesat berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Tidak. Kami mau pakai nurani kami ingin berpolitik syariat, bukan berpolitik praktis. Kami ingin berpolitik mencari ridha Allah, bukan berpolitik mencari kursi dan jabatan saudara. Ya, PKS cari kursi menteri, P3 cari kursi menteri, PBB cari kursi menteri. Itu urusan kalian. Tapi kami tidak punya kepentingan dengan kursi. Kami punya kepentingan dengan menegakkan kalimat Allah, dengan membela agama Allah. Kami punya kepentingan agenda kami. Ahmadiyah harus bubar. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Ini ceramah saya udah gigi 2 nih. Saya cukupkan sampai di sini aja tapi urusannya gigi 3, nggak pulang ke Tamburan, pulang ke Sarimba. Jadi saudara, cukup begitu sampai polisi banyak urusan. Ya, hanya satu kolonel datang, Habib bantu kami, bantu apa? Ratusan ribu mau bersuplet. Banyak semua, aja semua. Ya orang mau bersuplet, betul. Habib jangan begitu dong, jadi harusnya gimana? Ya Habib mau mulailah dari sini di Polres Suara biar mereka bubar, enak aja. Jadi bagaimana? Ya udah biar saya ke depan, saya kasih tahu. Nah ini kita ke depan kita kasih tahu itu pecah rekor tuh. Yang besar ratusan ribu. Untung ada selamat satu-satu, handphone. Makanya saya terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan jazaa.
Anda sudah rame-rame datang, rame-rame berjuang. Yang saya tahu, yang saya tidak tahu, semoga semua diberikan ganjaran oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, akhirnya sebelum kita tuntaskan acara ini, saudara, saya atas nama DPP FPI maupun atas nama DPC FPI Tebet menyampaikan permohonan maaf kepada semua para tetangga, para anggota masyarakat yang kalau dengan acara Milad FPI ke-10 ini ada jalan yang tertutup, ada tidurnya yang terganggu, ada yang istirahatnya menjadi tidak nyenyak. Dan saya mohon maaf juga kalau selama 10 tahun FPI kita begini ada perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Kita semua saudara, FPI milik Anda semua. Anda berhak untuk selalu kritik, saran, usul kapan saja Anda menginginkan. Insya Allah. Jadi saya sampaikan dari hati yang tulus kepada bapak-bapak RT, bapak-bapak RW, tokoh-tokoh masyarakat, kiai, semua warga yang ada di sini. Nah, mudah-mudahan mereka semua dengan keikhlasan dan keridhaannya mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, akhirnya semua, khususnya para laskar-laskar FPI dan pengurus-pengurusnya, sebagai penutup daripada ceramah saya ingin sama-sama kita bawakan mas dan himne FPI. Apa yang tidak? Apa yang tidak? Nah, jadi yang udah hafal, kan muslimin hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.